Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu Saudara hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai saat ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin iman yang istiqomah. Mudah-mudahan iman kita yang menyertai kita dalam melaksanakan salat Isya dan tarawih di masjid yang kita cintai ini. Iman itu tetap menyertai kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita, zuriyah kita, termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, selama nyawa masih ada di jasad kita, ada kewajiban yang harus kita emban adalah amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Sebab kalau kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kita diancam oleh Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu sekalian akan suatu musibah, bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi kita yang tidak berbuat zalim itu pun akan terkena juga. Karena apa? Kita ini hidup bagaikan ada dalam satu kapal. Kapal kita adalah Indonesia. Kalau ada orang yang berbuat zalim di negeri ini, kita biarkan. Bukan hanya orang yang berbuat zalim saja yang akan diberi azab oleh Allah, termasuk kita yang diam adanya kezaliman itu, kita yang terkena juga. Oleh karena itu saudara hadirin rahimakumullah, hancurnya suatu bangsa itu karena kezaliman yang ada di dalamnya, karena kemaksiatan yang ada di dalamnya. Dan kemaksiatan itu menghalangi keberkahan, termasuk berkahnya ilmu. Oleh karena itu Imam Syafi'i itu pernah matur kepada gurunya Kyai Waqi' tentang kejelekan hafalannya. Sakautu ila waqi'in su'a khifdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Sakautu, aku matur, kata Imam Syafi'i, ila waqi'in, kepada gurunya Kyai Waqi'. Kyai Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i, termasuk Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Su'a hifdi, tentang kejelekan hafalan saya. Wa arsyadani, Kyai Waqi' ternyata memberikan petunjuk ila tarkil ma'asi, supaya kita semua, supaya Imam Syafi'i itu meninggalkan maksiat. Fa'akbaroni, dan Kyai Waqi' itu memberikan kabar kepada Imam Syafi'i bi anna ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yu'ta li'asi, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Lah kalau
penduduk suatu negeri ini banyak yang bermaksiat, ilmu dicabut oleh Allah, yusallitonallahu sultanan dzaliman, yang diangkat oleh Allah pemimpin di tengah-tengah negeri itu, sultanan dzaliman, adalah pemimpin yang zalim. Kalau sudah pemimpin yang zalim yang diangkat oleh Allah, bukan kebaikan, bukan kesejahteraan, bukan kemakmuran, kehancuran yang ada. Oleh karena itu, kemaksiatan, kata Rasulullah, kalau ada kemaksiatan, kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, rubah dengan tanganmu. Nek wong nglaku maksiat nek jenengan wani kuwaploken. Fa illam yastati, jika kamu nggak sanggup melakukan itu, fa bilisani, rubah dengan lisanmu, diingatkan, dinasihati. Fa illam yastati, kalau itu pun nggak mampu, fa biqalbihi, didongakno. Artinya tidak ada celah sedikit pun bagi kita untuk membiarkan adanya kemaksiatan. Sebab kalau kita biarkan, berarti kita setuju adanya kemaksiatan. Dengan setuju adanya kemaksiatan, yang diazab oleh Allah bukan hanya orang yang berlaku maksiat, tapi semua yang diam adanya kemaksiatan akan diazab pula. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kita bisa belajar dari penduduk-penduduk yang dahulu, bagaimana umatnya Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah karena kemaksiatan merajalela. Umatnya Nabi Lut, Sodom, itu pun dimusnahkan oleh Allah dengan hujan batu karena kemaksiatan merajalela. Raja Fir'aun itu pun dihancurkan oleh Allah beserta bala tentara dan pengikutnya karena kemaksiatan yang dia lakukan. Bahkan sudah diingatkan berkali-kali oleh Allah itu, wa arsalna alaihimut tufan. Pertama cara Allah mengingatkan Fir'aun itu dikirim angin tufan, banjir bandang, meluluh lantakkan negeri Mesir yang ada di dalam pimpinan Fir'aun, sehingga negeri itu menjadi negeri yang paceklik, nggak ada panenan sama sekali karena ditenggelamkan seluruh sawah, ladang, perkebunan, sehingga tidak bisa panen. Lu ternyata setelah banjir bandang itu usai, apa mereka sadar? Tidak. Allah mengirim hukuman lagi. Ini karena kemaksiatan yang dilakukan. Wal jarad, Allah mengirim belalang ke negeri Mesir. Belalang itu loh ada di mana-mana. Semakin dibasmi, bukan semakin sedikit tapi semakin banyak. Itu memang cara Allah mengingatkan sebenarnya, tapi mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Bahkan mereka minta kepada Nabi Musa, ya Musa, berdoalah kepada Tuhanmu dengan kenabian yang ada pada dirimu, supaya belalang-belalang yang ada di negeri kami ini hilang. Kalau belalang-belalang yang ada di negeri kami ini hilang, saya akan beriman kepadamu, dan saya biarkan pengikutku Bani Israel untuk semuanya ikut kepadamu. Tapi setelah Nabi Musa berdoa dan belalang-belalang itu sirna dari bumi Mesir, ternyata Fir'aun dan pengikutnya tetap dalam kebiadaban dan kemaksiatan. Akhirnya Allah memberi hukuman lagi. Wal kummal, kutu. Kutu itu ada di mana-mana. Bahkan tanaman yang sudah dipanen, dipetik, disimpan di lumbung-lumbung mereka, ternyata tanaman itu dihabiskan isinya oleh kutu-kutu itu, tinggal kulitnya. Semula mereka bangga bahwa mereka sudah bisa memanen hasil tanamannya. Dia merasa aman, tapi ternyata Allah menurunkan tentaranya yang lebih kecil berupa kutu.
Kayak orang tua kita dahulu, kalau panen itu disimpan di lumbung, ternyata di lumbung itu ada kutunya. Pada saat gabah atau pari itu dimakan kutu, hanya tinggal kulitnya saja. Inilah gambaran daripada keadaan bumi Mesir yang penuh dengan kemaksiatan. Pada saat itu diingatkan oleh Allah dengan banjir bandang, dengan belalang, itu pun gak menyadarkan Fir'aun. Akhirnya diingatkan lagi dengan kutu, wal kumal. Diingatkan dengan kutu, dia pun minta lagi kepada Nabi Musa, Musa, cobalah doakan lagi kepada Tuhanmu supaya kutu-kutu ini hilang dari kami. Padahal itu sudah dibasmi oleh Fir'aun dan tentaranya. Sudahlah, basmi itu kutu-kutu, menyuruh seluruh pengikutnya untuk membasmi kutu. Bukan semakin sedikit tapi merajalela. Itulah kalau Allah ingin menghukum seseorang, walaupun kadang-kadang orang itu menanam padi, kalau Allah menurunkan hama, walaupun dibasmi kadang-kadang, bukan semakin sedikit tapi semakin banyak, karena itu semua adalah tentara Allah. Tapi kalau penduduk suatu negeri itu bertakwa dan beriman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau suatu penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, Allah membuka pintu-pintu keberkahan. Tapi kalau penduduk negeri itu maksiat kepada Allah, Allah menutup keberkahan, bahkan Allah menurunkan azabnya. Setelah kutu diturunkan di bumi Mesir, meluluh lantakkan seluruh hasil tanaman yang ada di bumi Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun. Setelah kutu itu pergi, tidak menyadarkan Fir'aun dan pengikutnya. Akhirnya Allah menurunkan lagi hukumannya berupa ad-dafadi, yaitu kata. Kata ada di mana-mana. Di tempat tidur ada kata, di ruang tamu ada kata, di halaman rumah ada kata. Setiap Fir'aun dan pengikutnya mau melangkahkan kakinya, di situ dihadang oleh kata-kata semua. Bingung dengan adanya kata itu. Dan anehnya kata itu semakin dibasmi, bukan semakin sedikit tapi semakin banyak pula. Minta lagi kepada Musa supaya hilang. Dan apa janjinya? Terakhir, Musa, saya minta doakan kepada Tuhanmu, kalau betul-betul hilang itu kata, saya akan beriman kepadamu. Ternyata Fir'aun pun mengingkari janjinya. Akhirnya Allah menurunkan adam, darah. Air berubah menjadi darah. Tatkala Fir'aun mau mandi, mengambil air berubah menjadi darah. Pengikut Fir'aun mau minum, air diambil berubah menjadi darah. Air sungai juga menjadi darah. Tapi tatkala air itu dimanfaatkan oleh pengikut Musa, orang yang beriman, air itu jernih. Bahkan Fir'aun menyuruh, cobalah engkau minta air daripada pengikut Musa. Dilihat air itu jernih, dan saat dimanfaatkan pengikut Musa, air itu jernih. Tapi tatkala diambil oleh Fir'aun dan pengikutnya, air itu berubah menjadi darah. Seharusnya peringatan-peringatan demikian menyadarkan sebenarnya Allah tidak langsung menurunkan hukumannya, tapi Allah ingin menyadarkan Fir'aun dengan beberapa peringatannya, tapi tetap saja membangkang. Akhirnya Fir'aun berpendapat semua ini disebabkan sihirnya Nabi Musa semata. Karena anggapannya itu adalah sihir Nabi Musa, sehingga Musa ini dikejar mau dibunuh sampai di pinggir laut, tidak ada jalan keluar. Apa kata Allah? Pukulkan tongkatmu. Tatkala dipukulkan, laut terbelah menjadi dua. Selamatlah Musa sampai di tepi. Pada saat dikejar oleh Fir'aun, yang semula laut berubah menjadi daratan, berubah lagi menjadi lautan. Tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Pada saat tenggelam, apa firman Allah? Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Mulai saat ini Fir'aun,
saya utuhkan, saya selamatkan jasadmu supaya menjadi pelajaran bagi umat-umat sesudahmu. Ini loh orang yang sombongnya kelewatan, sudah diperingatan berkali-kali tapi tetap dia dalam kesombongannya, akhirnya diutuhkan jasadnya Fir'aun itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran bahwa setiap kezaliman, setiap kemungkaran, setiap kemaksiatan itu adalah menutup keberkahan dan hancurnya suatu negeri karena adanya kemaksiatan merajalela di negeri itu. Oleh karena itu kewajiban bagi kita adalah amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam kebaikan dan mudah-mudahan kita semua nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.